teman-teman. Perkenalkan, saya Ibu Iratul Nafisa SPDI, mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Akan membuat materi bahan ajar kelas 6 semester 1, yaitu tentang hadis keutamaan. Pelajaran hadis keutamaan memberi. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuat kita semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Setelah itu, kita akan membaca tentang hadis keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla fal yadul ulya hiya al-mufiqatu was sufla hiya as-sa'ilatu. Artinya, dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita amati gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Kemudian ada anak kecil yang memberi kepada nenek-nenek. Apakah kalian tahu bahwa tangan di atas itu adalah tangan yang memberi? Artinya, kita bersedekah untuk orang lain, dan tangan yang di bawah adalah tangan orang yang diberi atau tangan orang yang meminta-minta. Pernahkah kalian melihat seorang pengemis? Pengemis ketika ada orang yang lewat, dia akan menyodorkan tangannya. Artinya dia mengharap belas kasihan atau mengharap kita untuk memberi. Dengan tangannya disodorkan ke bawah. Dan ketika kita akan memberi, tangan kita yang di atas. Tangan di atas adalah kita yang memberi sedekah. Tahukah kalian bahwa sedekah itu memiliki keutamaan? Bahwa Rasulullah bersabda, memberi atau bersedekah lebih baik daripada yang meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Apakah kalian tahu sedekah itu banyak manfaatnya? Sedekah tidak harus dengan uang. Ketika kalian tidak punya uang, ingin bersedekah, sedekahlah dengan senyuman. Karena senyuman adalah salah satu sedekah yang paling murah meriah dan paling gampang untuk dilakukan. Apa manfaat sedekah? Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa dan meringankan sakaratul maut. Ketika orang yang mau meninggal sekarat dan dia suka bersedekah, sakaratul mautnya akan diringankan. Dengan gampang dia akan kembali kepada Allah. Yang kedua, sedekah mendatangkan rezeki. Jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut uangmu habis untuk dikasih orang. Jangan takut rezekimu habis untuk dikasih orang. Karena apa yang kamu berikan itu akan berbalik lebih banyak dari yang kamu berikan. Yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Ketika kamu bersedekah 1 rupiah, Allah akan melipat gandakan dengan balasan yang lebih banyak dari apa yang kamu sedekahkan. Yang kelima, didoakan malaikat.
Ketika kamu bersedekah, malaikat berdoa untuk kebaikan kamu, kebaikan keluarga kamu, kebaikan orang-orang yang kamu sayangi. Kemudian mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari kiamat kelak, kamu akan mendapat naungan oleh Allah ketika kamu suka bersedekah. Mendekatkan keberkahan harta dan jiwa, sedekah materi. Ketika kamu bersedekah, artinya kamu membersihkan harta kamu, membersihkan jiwa kamu, agar harta kamu lebih bersih, jiwa kamu lebih bersih. Harta kamu bersih artinya harta kamu bukan habis, tapi harta kamu akan dilipat gandakan oleh Allah. Walaupun kamu bersedekah, itu artinya tidak akan kurang harta kamu. Allah akan melipat gandakan yang lebih banyak. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Yang pertama, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maksudnya, mulailah sedekah dari keluarga kamu, orang tua kamu, sanak saudara kamu, tetanggamu. Bersedekahlah ke tetangga kamu yang dekat, keluargamu yang dekat, baru ke orang lain, karena sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga kamu. Nanti kamu akan dijaga oleh Allah, keluargamu akan dijaga oleh Allah, dan hartamu akan dijaga oleh Allah. Kebutuhanmu akan dicukupkan oleh Allah karena kamu suka bersedekah. Yang kedua, tindakan memberi adalah sikap terhormat yang hanya dapat dilakukan oleh orang terhormat pula. Komunikasi pelayanan publik adalah tindakan memberi kemudahan dan kecepatan dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semangat pelayanan berarti dibangun atas spirit memberi. Terdapat hubungan mutual, kebahagiaan antar si pemberi dan si penerima, yaitu bahwa ada perasaan bahagia antara keduanya manakala terjadi transaksi memberi. Seorang yang memberi akan merasakan suatu kebahagiaan puncak di saat melihat ekspresi kebahagiaan orang lain yang menerima pemberiannya tersebut. Inilah fitrah manusia, manakala seseorang melakukan kebaikan, maka akan berbalas kebaikan pula. Ketika kamu memberi, jiwa kamu akan merasa senang dan tenteram dan nyaman. Ketika kamu memberi orang yang kamu beri akan bahagia. Walaupun kamu hanya memberi sepiring nasi ataupun seplastik kerupuk, orang yang kamu beri itu tidak punya, orang yang kamu beri akan merasa bahagia dan sangat berterima kasih kepada kamu. Itulah isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan memberi. Jadi pemaparan yang telah saya paparkan, hadis ini mengajarkan kita 2 poin penting. Yang pertama, perintah memberi makan orang miskin, menyayangi anak yatim, tidak mendustakan agama. Berilah makan orang yang miskin dan menyayangi anak yatim, dan jangan sekali-kali kamu mendustakan agama. Yang kedua, perintah untuk bekerja keras. Berlatih menjadi pemurah suka memberi, artinya kamu tidak harus kaya dulu untuk memberi orang, tetapi bermurah hatilah kamu dan berilah yang kamu punya kepada orang lain. Yakin setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah. Harta yang dimiliki hanya titipan dari Allah. Apa yang kamu beri, apa yang kamu terima, semua ini hanya titipan dari Allah, dan kita harus jaga sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.